Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Okto Mahendra Permata dengan NPM 2357051015. Di sini saya akan membuat video pengganti absensi pertemuan 3. Ya baik, untuk pertemuan 3 ini materinya adalah representasi pengetahuan. Nah, untuk gambaran umumnya itu adalah satu bagian penting pada kecerdasan buatan atau AI. Hal ini dikarenakan representasi pengetahuan berkaitan dengan penyajian informasi dunia nyata yang dapat dipahami oleh mesin dan digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan nyata atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Oke, tadi untuk gambaran umumnya sudah kita ketahui. Nah, untuk pengertiannya adalah representasi, yaitu proses mempresentasikan pengetahuan dalam format yang dapat digunakan oleh komputer. Representasi pengetahuan melibatkan representasi pengetahuan dan fakta dalam bentuk simbolis, agar komputer dapat memprosesnya secara efisien. Representasi pengetahuan merupakan alat penting yang memungkinkan komputer untuk bernalar tentang pengetahuan karena melibatkan pengungkapan informasi dalam ekspresi semantik atau representasi formal. Representasi pengetahuan mencakup metode untuk mengodekan fakta, hubungan antar fakta, dan aturan untuk membuat inferensi dari fakta dan hubungan tersebut. Jadi, secara simpel, pengertian dari representasi ini adalah suatu eh, bahasa yang hanya dimengerti oleh komputer sendiri. Jadi kita eh, bisa dibilang eh, mentransformasikan bahasa manusia ke bahasa komputer. Nah, ada di sini pengertian dari akuisisi. Akuisisi pengetahuan adalah cara untuk akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan atau pakar ke dalam program komputer atau knowledge base. Metode akuisisi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah wawancara, yaitu berkomunikasi secara langsung dengan pakar. Yang kedua, analisis protokol, yang dimana pakar diminta untuk melakukan suatu pekerjaan dan mengungkapkan proses pemikiran dengan menggunakan kata-kata. Lalu ketiga adalah observasi, mengamati pekerjaan seorang pakar. Lalu kemudian dalam melakukan akuisisi pengetahuan, terdapat beberapa tantangan seperti pengetahuan yang tidak lengkap, pengetahuan yang salah, dan kemampuan pakar untuk menjelaskan pengetahuan, dan pandangan yang berbeda dari beberapa pakar. Ya, maksud dari akuisisi pengetahuan eh, ini cara untuk kita mendapatkan suatu informasi atau fakta dari pakarnya sendiri dan kita masukkan ke dalam program komputer. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama itu ada wawancara, dua analisis protokol, dan ketiga observasi. Dan kemudian untuk tantangannya sendiri itu adalah data-datanya itu tidak lengkap. Lalu pengetahuannya yang salah dan kemampuan pakar untuk menjelaskan pengetahuan itu agak sulit. Dan juga pandangan informasi atau pandangan pengetahuan untuk setiap pakar itu berbeda-beda. Lalu di sini ada hierarki pengetahuan, yaitu pada tahun 1989, Russell Ackoff, guru besar Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat, menulis artikel menarik, yaitu From Data to Wisdom. Di KW, hierarki dikenal kan DIKW piramid atau oke, jadi DIKW hierarki ini dikenalkan di apa ya bisa bilang ya, gimana bahasanya, hmm, di publik dipublikasikan yaitu sebagai nama DIKW piramid atau juga dipahami sebagai hierarki pengetahuan atau piramida pengetahuan. Nah, DIKW sendiri merupakan singkatan dari data, informasi, knowledge, dan wisdom. Nah, apa sih data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan itu sendiri? Yaitu untuk data sendiri yaitu simbol yang mempresentasikan properti dari objek, kejadian, dan lingkungannya dihasilkan dari sebuah pengamatan. Informasi berisi deskripsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah dimulai dengan WHO, what, where, when, dan how.
Lalu pengetahuan, informasi yang telah diproses lebih lanjut dan terintegrasi dengan aturan pengalaman, keahlian untuk membuat keputusan atau memberikan saran. Untuk kebijaksanaan sendiri, yaitu pemanfaatan dari knowledge yang telah diakumulasikan dalam jangka panjang dan bermanfaat dalam membuat proses keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan. Nah, ini sendiri untuk piramidnya, yaitu pertama data, lalu diolah menjadi informasi, diolah lagi menjadi pengetahuan, dan diolah lagi menjadi wisdom atau kebijaksanaan. Oke. Nah, untuk kategori representasi sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah representasi logika, yang menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk memperhatikan basis pengetahuan. Proposisi adalah kalimat detektif atau pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran, yaitu benar saja atau salah saja, akan tetapi tidak keduanya. Yang kedua itu adalah representasi prosedural, yaitu metode di mana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan prosedural atau algoritma. Jadi di sistem pakar itu biasanya pengetahuan diatur sebagai prosedur atau aturan langkah-langkah harus diikuti untuk mencapai hasil tertentu. Lalu yang ketiga itulah representasi network, yaitu representasi pengetahuan dan hubungan antar elemen pengetahuan dalam sistem. Contohnya, jaringan semantik, yaitu representasi mengekspresikan solusi permasalahan dengan menggunakan network. Komponennya adalah sebagai berikut, yaitu ada node, arch, lalu udah node dan arch, yaitu simpul dan busur. Ini contohnya. Yang keempat, yang terakhir itu adalah representasi terstruktur, yaitu dengan cara mengorganisasi pengetahuan secara sistematis dan teratur sehingga dapat diproses dan diakses dengan efisiensi oleh tim. Jadi representasi ini bertujuan untuk mengatur informasi dalam format yang memungkinkan pemahaman dan manipulasi yang lebih mudah. Lalu di sini ada frame, yaitu unit-unit yang digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang lebih kompleks, yang menggambarkan objek pada domainnya. Ide hierarki frame hampir sama dengan ide hierarki kelas, sebagai pengungkapan berbasis objek memiliki komponen yang seperti berikut, yaitu ada nama frame yang menjelaskan nama dari objek, slot atau rincian, dan karakteristik dari objek. Slot ini memiliki nilai atau value. Contohnya ini hewan, itu mamalia dan Ives. Mamalia ini berpindah dengan berjalan berkembang biak melahirkan jumlah keempat. Berpindah dengan terbang, berkembang biak bertelur dan jumlah kakinya dua. Ya, mungkin itu saja video singkat dari saya. Jika ada salah kata saya akhiri. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.